Oke cuy, kita mau belajar apa? Membuat responsive di CSS. Kita langsung aja buat filenya, index kemudian di sini saya mau menggunakan gambar ya. My content. Kemudian kita masukin gambar di dalamnya. Kita cari gambarnya. Ini kita ambil, tempel sini, kemudian kita buat lagi, cari lagi, kita pakai yang landscape semua ya biar seragam. Nah, di sini kita menggunakan 4 gambar. Mungkin ditambahin sedikit teks. Nah, ini kita lihat hasilnya dulu. Nggak mau ya. Coba buka di sini, kita pakai localhost. Good. Nah, ini gambar sama teksnya belum kita rapiin. Sekarang kita rapiin satu-satu, mungkin dari settingan margin di ininya ya, bawaannya ini. Kita buat file CSS nya dulu. Sini saya namain hiasan aja. Nah, di sini kita marginnya kasih 0 dulu. Kemudian paddingnya 0. Kemudian fontnya saya bisa pakai yang ini. Nah, kita cek lagi. Ini belum ya, karena kita belum ngelingin file CSS nya. Sini kita linkin dulu atau sambungkan. Sini namanya hiasan. Buka lagi, refresh. Tuh, ini udah ini ya, udah terhubung file CSS dengan HTML-nya. Terus ini kita tutup. Nah, di sini kita main ini kita rapin dulu. Kita rapiin gambarnya dulu ya. Sini kita copyin. Kasih border biar buat
kita buat mudahin kita ngelihatnya ya. Nah, ini batas dari gambar itu tadi, my content. Kemudian kita buat display flag. Kemudian di sini kita gambarnya segede apa ya, 300 px. Refresh. Nah, kemudian ini sudah kita buat margin auto. Coba refresh. Nah, kemudian kita siapa lagi ya? Buat responsifnya mungkin di atasnya kasih tulisan ya, atau teks biar ada ininya. Ini cara penggunaan, cara membuat responsif di CSS. Refresh. Kemudian di sini kita bungkus dengan kontainer ya. Ini kita blok dulu semuanya. Kita cut. Ini biar semuanya, kalau kita mau apa namanya ya, mau ngasih semua seandainya mau ngasih warna teksnya semuanya warna merah ibaratkan, jadi kita nggak perlu memanggil satu-satu dari sini, kita langsung dari sini aja yang udah dibungkus sama ini, ibaratkan kontainer warnanya teksnya warna merah semua gitu. Nah, di sini saya mau pakai dia teksnya di tengah semua. Refresh. Nah, kayak gini. Kemudian ini kan terlalu mepet ke kiri ya. Nah, ini saya mau maksimal width atau maksimal lebarnya itu 80%. Refresh. Nah, di sini baru kita kasih margin auto. Refresh. Nah, kemudian kayaknya kita nggak bisa kasih margin auto ya di sini di step gambar yang tadi, tapi kita kasih marginnya yang pasti aja, sananya 30 px. Nah, ini dia keluar. Gimana caranya dia biar nggak keluar? Kalau dia melebihin dari konten ini, dia ke bawah. Nah, ini kita kasih efek namanya flag wrap, terus wrap. Nah, kayak gini, dia ke bawah. Kayaknya harus kasih margin auto ya. Tapi khusus yang kiri kanannya aja nih. Margin left kita kasih auto. Margin right kita kasih auto. Nah, dia kiri kanannya auto. Terus yang ke bawahnya kita kasih 30 px.
Nah, jadi jarak ini 30 px. Oke. Kemudian kita mungkin gambarnya cukup ya, karena kita buat sampelnya aja ini kita hapus saja yang border. Nah, kemudian yang H2 ini kita mau dikasih jarak biar dia agak ke bawah ya. Container H2 margin button itu 30 px, refresh. Nah, terus atasnya juga kita kasih margin top 30 px. Oke. Sekarang kita ini yang konten bawahnya agak susah ya, bukan agak susah, agak ngeliatnya kurang enak. Kita kasih jarak aja ini di kontainernya kita kasih border aja buat ngemudahin kita lihat. Nah, kontainernya segini. Nah, ini kita mau kasih padding di bawahnya, padding bottom 50 px, refresh tuh biar lebih enak lihatnya. Kemudian kita mau ini agak ditinggiin dikit, maksudnya dikasih jarak. Nah, di sini kita pakai tadi kan nama itunya konten nih, kita ambil copy, pastekan di sini. Line height ini kita kasih 25 px. Nah, jadi jarak setiap teksnya ini 25 px, refresh. Nah, kemudian sepertinya ini udah cukup. Kita kasih padding kali ya, nggak usah, udah ini cukup. Ini kita hapus, udah nggak dibutuhin. Nah, kita mau buat responsifnya. Tadi karena saya menggunakan wrap atau yang flex, jadi dia otomatis ke bawah ya. Nah, gimana kalau ukurannya tertentu, misalnya di sini ukuran, nah ini seandainya 260 px, maunya ke tengah teksnya ini, atau gambarnya mau lebih kecil ini, atau mau disesuaikan kemauan kita ya. Nah, di sini saya mau buat responsifnya dengan media screen, terus kan sini kasih maksimal width. Nah, maunya berapa nih maksimal batasnya? Sana 300 px dulu nih. Kalau di refresh, nah ini ada nih 300 px, udah ada tandanya. Jadi ketika layar udah sampai, kelihatan nggak sih? Nah, ketika layar udah sampai 300 px, nah dia mau kita apain nih? Seandainya mau saya coba pastiin dulu ya kodenya berjalan apa enggak. Nah, ini kan kontainer tadi kita bungkus tuh buat semua kontennya. Di sini kita tambahin kontainer, maunya backgroundnya warna merah kalau dia udah mencapai 300 px. Boom. Nah, ini dia ngebungkus yang kontainer tadi ya. Mungkin pakai body. Ini buat kita eksperimen dulu ini kodenya, istilahnya mau mastiin kodenya berjalan enggak. Nah, berjalan ya. Ketika dia nyampe layarnya 300 px, dia akan berjalan. Ketika lebih dari 300 px, nah ini kembali ke awal yang tadi lagi dia. Di sini saya biasanya menggunakan
media screen ini dengan maksimal sama minimal bisa juga. Jadi kita mau nentuin nih, ibaratkan dari range 0px sampai maksimal itu maksimal batas yang ditentukan. Saat ini saya nentuin batasnya 300px. Jadi dari 0px sampai batasnya maksimalnya 300px, saya mau ngasih efeknya backgroundnya warna merah. Nah, terus kemudian kalau saya mau ngasih dari yang terkecil itu 300px, saya mau ngasih backgroundnya warna kuning gitu kan. Nah, di sini ada min itu warna oranye ya di ininya. Dikasih pembedaan ketika kodenya udah nyampe di sini. Kalau di kan maksimal nih dari 0 sampai 300px. Nah, ketika layar itu minimalnya 300px. Nah, ini minimal tuh maksudnya dari 300px, 301 sampai seterusnya nih. Nah, dia akan berubah background menjadi kuning tuh. Ini menandakan kodenya udah berjalan ya, maksudnya berfungsi. Nah, tinggal kita menyesuaikan mau gambarnya segede apa, tulisannya mau warna apa, dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang ini kita tambahin di sini aja ya. Di sini min 300px. Kemudian sini saya copy, pastekan di sini. Nah, di sini maksimalnya. Jadi maksudnya refresh. Nah, ini warna hijau. Ini minimal dan maksimal. Jadi minimalnya itu kalau dia minimalnya 300, dia akan memberikan efek warna kuning sampai di batas yang ditentukan. Beda sama min tadi, batas yang tidak ditentukan maksimalnya. Nah, kita cuma menentukan minimalnya aja yang tadi. Sekarang kita langsung aja ya. Di sini saya mau ngerapiin dari yang maksimalnya itu 300px dulu. Nah, di sini ada banyak pilihan, mau lihat pakai iPhone, tipe Samsung, terus tablet dan sebagainya ada di sini ya. Tapi saya biasa pakai responsif yang ini. Kemudian ini kira-kira aja nih, di sini kan ada di atas sini ada ukuran mobile S. Nah, di sini mobile M. Di sini ada yang mobile L, tablet, laptop dan sebagainya nih sampai di sini. Nah, saya cukup lihat dari sini aja nih, kira-kira aja. Ini ukuran handphone yang ukurannya 320 itu kan ada beberapa tipe handphone ya. Nah, ini ada yang 375. Nah, ini saya mau pakai yang 300 dulu nih, maksimal 300. Kita kasih kontainernya. Ini backgroundnya kita hapus dulu. Kita udah tahu kodenya udah berjalan ya. Kemudian kita kasih kontainernya tadi border, refresh, boom. Nah, di sini yang kontainer kita buat tadi itu 300px, bukan 300px. Berapa persen ya tadi? 90% ya yang dari yang kita buat. Nah, ini ketika dia layarnya di handphone, kita mau buat segede apa nih? Bahkan aku mau bikin 90% lebarnya. 90% dari layar handphone yang membuka ini. Nah, kemudian di sini gambarnya pada keluar semua nih dari yang udah yang kita ditentukan. Nah, di sini kita tinggal rubah aja ukurannya menjadi yang kita tentukan. Di sini saya mau merubahnya menjadi, kita copy ya. Kemudian pastekan di sini.
ibaratkan gini ya, kita membuat kode ulang dengan ukuran yang udah ditentukan kayak gitu ya, responsif ini. Ini gambarnya mau buat widthnya itu maksimal atau 80%. Kalau 80% segede, kegedean ya. %80 dari layar yang udah kita tentukan. Layarnya ini kan lebarnya kontainernya 90% nih. Kalau di sini kita buat 80, dia akan di sini di dalamnya dia masih ada jarak berapa persen lagi gitu. Nah, ini kita fullin aja mungkin 90 juga ya. Nah, nanti dia akan ada jarak sedikit di sini. Nah, akan ada jarak sedikit. Kalau kita bikin 100, dia akan mentok sampai di layar yang udah kita tentukan tadi nih. Nah, gitu ya. Ini mungkin kita buat segini aja ya. Terus ini kita buat 80% aja kali. Margin auto sudah ya. Mungkin background bodinya kita kasih dulu ya, biar ada ini ya. Nah, ini biar kelihatan aja sih. Bisa kasih 3px. Nah, ini udah tinggal kita menyesuaikan aja. Ini kayaknya udah cocok nih segini, pas. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lain. Di sini yang kontennya ini kontennya sebenarnya udah cocok juga nih, yang teks yang bawah ini. Nah, kemudian di atas 300px. Nah, ini kita hapus-hapusin dulu ya, yang ini karena udah berhasil. Untuk mempersingkat aja, jadi dipercepat ininya. Kemudian backgroundnya dikasih nggak ya? Kalau itu ini kita semuanya kasih background aja ya kayaknya ya, dari awal sini. Ini kalau di refresh kosong, kita kasih background colornya 666. Nah, terus H2 nya ini kita kasih 8 pucat. Nah, putih ini juga putih semuain aja ya. Nah, ini udah, tinggal kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini kependekan ya kalau saya bikin 300px itu. Mungkin mempercepat biar saya mau ngejar ke tablet, mau ngejar ke sini. Tablet kan beda-beda tuh. Nah, maksudnya kayak gini. Dia itunya lebarnya beda. Sekarang ini mau dibuat sampai 500px. Nah, ini kalau 500px yang tadi kita buat, ini maksimalnya 300px, 500px. Nah, yang ini nanti kita rubah menjadi di atas
500 01. Nah kayak gitu. Minimal maksimalnya itu 700. Nah dipindah. Jadi kalau dia 500 px dari yang 0 px 1 px tuh kayak ini sampai 500. Nah nanti setelah 500 berarti kita mau buat ukurannya seperti tablet gitu, jadi ininya mengecil. Nah ini kita buat dia, kita buat menjadi kecil, gambarnya kita kecilin sedikit sini, ibaratkan mau yang 50%. Boom. Nah ya kan, terus kiri kanannya ini ada marginnya 10 px gitu. Oh karena ini ya kontainernya kekecilan sepertinya gitu. Ini kita kasih border ini kekecilan, kita sebenarnya nggak apa-apa sih, cocok. Atau kita kasih widthnya jadi 90%. Nah kemudian di sini marginnya jangan kebanyakan kali, bikin 5 px aja. Oh 45%. Nah 45% udah ya. Nah kurang lebih kayak gitu sih, dan berikut dan seterusnya. Nah ini kan kita menentukan maksimal sama batas yang udah dari minimal sama maksimalnya. Nah nanti kalau untuk min itu kan ini udah sesuai sih. Kalau min itu ibaratkan maunya ketika layarnya di atas dari ini berapa nih 700 px, ininya kan gede-gede semua, kita buat kayak gitu ya biar ada bedanya aja. Nah ini kan dia satu-satu, nah kita mau bikin kayak gini lagi nih, dia akan gede. Kita coba buat menjadi gede, berarti minimal height-nya 701. Kita copy aja, pastekan di sini, tutup kurungnya jangan lupa. Nah di sini kita hapus yang maksimal ini, kemudian ini kita mau 701. Ada nggak dia warnanya? Tuh ada tuh. Kita maunya dia gambarnya itu menjadi, ini kita copy dulu deh, menjadi sangat besar. Coba ini kita nggak perlu kasih ini kita nggak perlu deh, gambarnya menjadi 100% gitu.
Ini nggak mau ya. Ratus 720. Sebentar, ini kenapa nih? Oh, sepertinya ini kurang apa ya? Ini kan buka kurung tutup. Oke. Nah, kurang tutup kurung yang di atas. Oke, kita mau buat gambarnya menjadi sangat gede, sangat besar. Widthnya 100%. Tuh, dia vakum penuh. Nah, jadi poinnya adalah kita bisa menyesuaikan setiap konten sesuai dengan kemauan kita di responsif dengan menggunakan media screen ini ya. Mau buat 10% juga bisa nih, tuh kecil banget, 50, 45. Oke, segini. Ini kita hapus. Nah, gampang kan? Sebenarnya gampang sih kalau kita paham konsepnya. Oke, sekian cuy untuk pengenalan responsif menggunakan CSS dan HTML.